Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan baca doa wahid nain salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah sudah kita awali pertemuan kita dengan baca doa. Kita melanjutkan kembali Ustadz Ustazah, kita sudah masuk ke fase akhir ya, atau ke mafrad yang menjelang akhir ya.
Kemarin kita sudah bahas semua makhraj yang di lidah ya. Di lidah itu semua sudah kita bahas, mulai dari bagian pangkal ya, pangkal, kemudian pangkal sedikit ke depan, kemudian tengah lidah, kemudian sisi lidah ya, kemudian ada juga ujung lidah ya. Sudah kita bahas ya, baik itu sisi lidah bagian belakang ataupun depan, kemudian ujung lidah. Sekarang kita masuk ke makhraj yang baru tempatnya ya. Kalau sebelumnya kita bahas lidah, sekarang kita masuk ke syafatun ya, atau bibir. Nah, ya, syafatun atau bibir. Nah, bibir ini dibagi dua ya. Ada yang dia melibatkan hanya satu bibir saja, ada yang melibatkan dua bibir. Artinya di makhraj di bibir itu ada 4 huruf ya, dibagi dua. Nah, yang pertama yaitu bibir yang bagian bawah ya. Perut bibir bawah itu adalah bagian bibir yang selalu basah ya. Jadi bagian bibir yang selalu basah itu akan menyentuh dengan ujung gigi seri depan atas ya. Jadi gigi seri kita ya itu menyentuh dengan perut bibir ya. Perut bibir itu bagian bibir yang selalu basah ya. Hurufnya huruf apa? Huruf fa ya. Jadi fa itu tempatnya di bibir, tapi hanya satu bibir, hanya bibir bagian bawah. Jadi enggak dua bibir ya, enggak pa ya. Punten biasanya kalau orang Sunda gitu ya, pak gitu ya. Tapi kalau kesini-sini sih rata-rata udah bisa ya, maksudnya orang Sunda nggak selalu gitu ya. Jadi fa itu perut bibir bawah menyentuh atau disentuhkan dengan ujung nih gigi seri depan atas gitu ya. Di situ ya. Dan dia huruf fa ini udaranya deras ya. Bahkan yang keluar adalah udara dulu, baru suara fa-nya. Fa ya. Fa, fa, fa ya. Jadi keluar udara dulu, deras. Ya. Fa. Nah, itu huruf fa gitu ya. Jadi yang disentuhkan adalah perut bibir bagian bawahnya gitu ya. Nanti ketika dia dalam kondisi sukun, Ustadz Ustazah, maka deras sekali ya, ya, af, 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 ya, itu dalam kondisi sukun. Nah, kemudian kalau di Arab tidak ada konsonan kata P ya, adanya P diganti dengan B ya. Jadi kalau kita mengucapkan apa Padang adanya Badang di sana, diganti ya, P jadi B ya. Kemudian Purwakarta, Burwakarta ya. Jadi nggak ada konsonan P di Arab, itu adanya diganti dengan B ya. Itu ya terkait dengan huruf fa ya. Jadi fa itu diingat-ingat perut bibir bawah atau bagian yang selalu basah disentuhkan dengan ujung gigi seri depan yang atas. Seperti itu ya. Tuh makhraj yang ke-15. Baik, ada pertanyaan untuk huruf fa? Tidak ya? Oke, kita latihan halaman 13 di lembar yang satunya ya. Sebelumnya ikuti dulu ya. Fa, fa, fi, fu, affa, affi, affu, af, if, uf, fafa, fifi, fufu, baf. Baik, saya baca ya. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, fafna. Minal mufni. Ma fi fan, fani, fa.
Saya ulang sekali lagi. Fa fi fu baf. Fu fan fani fafna. Minal mufni. Ma fi fan fani fa. Ya, baik. Sekian ya. Fa fi pu baf fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Fa fi fu baf fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Kerjanya, silakan. Jawab apa? Nggak usah malu-malu. Oh ya. Jawab. Ya, baik, lanjut. Sudah? Oh, baik. Banyak kan? Ya, kita lanjut ke makro selanjutnya ya. Nah, sekarang masih bibir, cuman dia menggunakan kedua bibir gitu ya. Oke. Nah, di kedua bibir ini Ustazah ada 3 huruf ya. Waw, ba sama mim ya. Waw, ba sama mim. Nah, masing-masing ini punya karakter yang berbeda-beda ya. Terutama nanti di sifatnya sih lebih tempatnya sama, cuma sifatnya yang berbeda. Kita bahas dulu yang pertama yaitu huruf waw. Ya, waw ini dilafalkan atau diucapkan dengan kondisi bibir harus mencucu, harus monyong ya. Jadi disempurnakan dengan bibir monyong dulu. Ya, monyong baru ditarik ya. Wa ya. Wa wa. Sebagaimana ketika mengucapkan huruf ya, jadi dia ada penekanan ya. Ya. Ya, jadi bukan ya gitu ya, tapi ya. Walaupun juga sama ya, bukan W-nya Indonesia kan wa. Kalau W-nya Indonesia itu ringan, lebih ringan ya wa. Tapi ini wa. Makanya kalau ada 2 huruf waw gitu ya, itu kalau tidak disempurnakan ya, jadi bunyinya beda ya. Kayak misalkan surat Al-Insyirah ya, wa wadhna. Jadi harus monyong ya, jangan wa wadhna enggak, wa wadhna. Tapi
wa wada'na gitu ya. Wa wada'na ya. Jadi dia ada sedikit penekanan ya. Bagaimana huruf dia. Makanya nanti ketika dia bertasydid gitu ya. Itu harus ditekan ya. Jadi, sebagaimana juga huruf ya. Jadi dia ketika dalam kondisi tasydid dia harus ditekan, kemudian ketika dia dalam kondisi wakof bertasydid juga sama ya. Iu gitu ya. Bagaimana ing gitu ya. Iu gitu ya. Jadi harus ditekan dalam kondisi bertasydid dia penekanannya sangat kuat. Kalau tidak kondisi bertasydid penekanannya biasa saja ya. Wa wi wu ya, bukan wa wi wu bukan, tapi wa wi wu ya. Itu untuk huruf waw ya. Oke, kemudian huruf ba. Kalau huruf ba ya, ba ini kalau di Indonesia ya huruf B ya. Ba ini di Indonesia huruf B sama tuh, B dengan ba sama. Cuman hati-hati, ba ini jangan sampai keluar udara ya, jangan ha, hi, hu, enggak ya. Biasanya orang Jawa ya. Nah, Jawa itu yang keluar udara itu yang huruf ba, dal sama ja ya. J gitu ya. Do gitu ya. Ini enggak ya. Ba, jadi enggak boleh keluar udara ya. Enggak ha, hi, hu, enggak. Ba, di, hu ya. Ba, di, hu. Itu untuk huruf ba. Kemudian dalam kondisi sukun atau sakinah ya dia harus mantul karena dia termasuk huruf-huruf qalqalah ya. Abe ya. Abe. Justru ketika tidak mantul ba itu gak enak ya. Dalam kondisi sukun ab kan? Ab. Tapi kalau dia mantul abe. Nah ya. Begitu juga huruf-huruf qalqalah yang lainnya. Kalau dalam kondisi sukun nggak mantul maka kurang pas gitu ya. Justru dimantulkan. Abe, aje, ade, apo ya. Kalau kayak huruf ba, jadi ke dalam kondisi sukun ba ini harus dipantulkan ya. Abe ya. Ba, di, bu, babe ya. Ba, di, bu, babe. Oke. Itu untuk huruf ba. Kemudian huruf yang satu lagi. Ba juga ataupun waw ya. Itu jangan sampai dia jadi tebal ya. Misalkan kalau wa jadi wo itu tebal. Gitu. Wa ditarik lagi. Wa itu juga sama ba. Jadi ba ya. Ba. Kemudian huruf mim. Nah, huruf mim ini nanti dia punya dua makhraj ya. Nah, di bawahnya itu ada huruf mim juga. Bedanya kalau yang kedua bibir ini disebutnya makhraj utamanya ya. Mim di kedua bibir itu makhraj utamanya ya, atau disebutnya makhraj mukammal ya. Makhraj utama atau makhraj yang disempurnakan ya. Makhraj mukammal. Nanti makhraj mukammilnya penyempurnanya adalah di hidung sebagaimana huruf nun ya. Nun sama mim itu punya dua makhraj sama ya. Bedanya kalau makhraj utamanya nun, masih ingat satu saja nun. Makhraj utamanya itu di mana? Ujung lidah menyentuh gusi kiri atas ya. Di situ tuh makhraj utamanya ya. Nah, makhraj mukamilnya sama di pangkal hidung ya, atau koisum atau kita sering sebut gunah ya. Jadi yang makhraj ke-16 ini makhraj utama dari huruf mim ya. Ma, mi, mu, bam ya. Ma, mi, mu, bam ya. Tapi juga sama, hati-hati jangan dibaca tebal ya. Ma, mi, mu, enggak. Ma, mi, mu, bam. Karena nanti tebal dan tipis sebenarnya kaitannya dengan sifat ya. Nah, si mim ini dia punya sifat yang namanya isti'la ataupun istifah ya. Tapi dia cukup tipis ya, istifal sama intifal. Baik, itu mungkin ustazah terkait dengan makhraj yang kedua dari bibir ya. Di bibir dibagi dua ya, yaitu huruf fa, yang kedua huruf waw, ba sama mim.
Ada yang ditanyakan terkait dengan 3 huruf ini? Waw, ba, sama sin. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, tidak ya? Kalau tidak kita latihan ke huruf yang pertama dulu, huruf waw ya. Halamannya itu halaman sama tuh 13 ya. Baik, saya baca ya. Wa, wa, wi, wi, wu, wu, awwa, awwa, awwi, awwi, awwu, awu, aw, aw, iu. iu. Nah, ingat ya, kalau yang iu sebenarnya ada atau enggak? Enggak ada. Sebenarnya ada, cuman dalam kosakata masyarakat itu enggak ada ya. Nanti iu itu diganti dengan apa? Kalau kasroh setelahnya itu dhamma, waw ya maaf, waw sukun atau waw sakinah setelahnya kasroh jadinya apa? Jadi mi ya, wawnya itu jadi mi. Baliknya kalau ya sukun setelahnya doma ya, setelah mi atau sorry mui itu enggak ada jadinya mu gitu ya. Jadi ditukar namanya perjanjian ya sama wa ya. Ya-nya ditukar dengan waw ketika sebelumnya adalah kasroh ya. Jadi kalau kasroh setelahnya itu waw sukun maka diubah jadi ya sukun. Sebaliknya ketika dhamma setelahnya ya sukun diubah jadi waw sukun ya. Masing-masing menjadi huruf mad ya. Kemudian wawa, wawa, wiwi, wiwi, wuwu. wuwu, Ya, baik saya baca. Wawi wubau, wawi, wubau, wuwau wani wauna, wuwau, wani, wauna, minal muni, minal muni, mawi wau wani wa, mawi, wau, wani, wa, nah, wawi wubau, wawi, wubau, wuwau wani wauna, wuwau, wani, wauna, minal muni, minal muni, mawi wau wani wa. mawi, wau, wani, wa. Baik, silakan satu persatu. Oke, ya, betul. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Baik, lanjut. Wawi, wubau,
wuwaw wani wauna minal muni mawi waw wani wa. Wawi wubau wuwawani wauna minal muni mawi wawani wa. Ya. Untuk huruf waw diingat-ingat Ustazah bahwa waw itu harus ada persiapan ya. Jangan ketika kita mengucapkan seperti Indonesia ya. Wawa misalkan sama-sama wawa, kalau Indonesia bisa nyebut tanpa persiapan wawa. Tapi kalau wawanya Arab, misalkan baca wawa tadi ya, wawa ya, wawa. Jadi disempurnakan harus monyong. Misalkan tadi surat Al-Isra, wawa dhorna, wawa dhorna ya. Enggak asal, enggak sembarang. Tapi harus dimonyongkan ya. Tapi perlu diingat, suaranya itu waw itu di pertengahan bibir gitu ya. Jadi bukan di ujung bibir waw itu ya. Waw itu udaranya keluar lewat tengah-tengahnya antara bibir ke bawah sama bibir ke atas ya, bawah ke atas. Makanya nanti pada saat pembahasan sifat gitu ya, yaitu sifat islaq sama ismat gitu ya. Islaq itu kan dia lembut, mudah dikeluarkan. Kalau ismat sulit gitu ya. Makanya di situ yang dimaksud mudah itu sebenarnya karena dekat maksudnya dekat tempat keluarnya suara gitu ya. Kayak misalkan di ujung lidah ataupun di ujung bibir. Nah, waw itu nggak dimasukkan ke dalam ismat walaupun dia di bibir gitu ya. Karena tadi dia sebenarnya bukan di ujung bibir tapi keluarnya itu di tengah-tengah antara bibir atas sama bibir bawah gitu ya. Makanya dia agak susah. Wa, wi, wu. Beda dengan yang dua bibir yang lainnya. Ma, ba, itu mudah. Tapi kalau wa lebih sulit ya. Harus wa, wi, wu. Kalau ma, mi, mu bisa. Babibu bisa ya, ingat ya, kalau waw enggak bisa, wawibu enggak, tapi wawibu. Baik, itu untuk huruf waw. Sekarang kita latihan ke huruf ba ya. Silakan dibuka huruf ba, lembar yang pertama ya. Baik, saya baca nanti diikuti. Ba, Di bu abba, abba abdi, abbi abbu, abbu ab, ab ibe, ibe ube. ube Babi, bu, babe. babi bu bab Bubam, bani, babna. bubam gani babna Minal mubni. minal mubni Mabibam, bani, ba. mabibam bani ba Lagi. Babi, bu, babe. babi bu bab Bubam, bani, babna. bubam gani babna Minal mubni. minal mubni Mabibam, bani, ba. mabibam bani ba Ya, satu. babi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba Oke. babi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Ya, yuk. Oke, yuk.
Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ya, baik ya, itu huruf ba. Jadi ingat ba itu mantulnya itu tidak tertahan ya, jadi tidak mubni. Mubni dia langsung keluar ya, langsung keluar nggak berhenti dulu ya, kecuali memang nanti kalau dalam kondisi bertasydid ya, watab ya, watab ya, baru dia ada tahan baru keluar ya. Tapi ketika dia tidak ada tasydid ya langsung ya mubni ya, mubni abu ya, najiban dan seterusnya gitu ya. Baik, itu untuk huruf ba ya. Kemudian kita ke huruf mim. Halaman 13. Bab 3. Saya baca ma ma mi mi mu mu amma amma ammi ammi ammu ammu am am im im um ya. Jadi perlu diingat ketika mim dia dalam kondisi tasydid maka di situ ada temumnya atau gunnah ya. Bahkan gunnahnya itu dia sangat kuat ya. Karena kadar guna itu bagi-bagi gitu ya. Yang paling kuat itu ya ketika dia bertasydid ya, baik itu mim ataupun nun ya, nanti kita bahas. Itu dalam kondisi bertasydid dia gunanya sangat kuat ya. Amma, dan dia juga durasinya agak lama ya, agak lama dalam artian ada yang menyebutnya dua ya, dua harokat, tapi perlu diingat dua harokatnya gunnah dengan dua harokatnya mat itu berbeda. Dua harokatnya gunnah lebih panjang ketimbang dua harokatnya harokat ya. Jadi ketika dalam kondisi tasydid dia tahan dulu ya, amma, imma, umma ya. Baik, saya baca. Mamimu bam mamimu bam mumam manimam mumam manimamna minal mumni minal mumni mamimam manima mamimam manima lagi mamimu bam mamimu bam mumam manimamna mumam manimamna minal mumni minal mumni mamimam manima mamimam manima ya. Satu ya. Ya.
Oke. Ya. Yuk. Baik. Yuk. Ya, baik. Yuk. Mamimubam mumam manimamna minal mumni mamimam manima. Yuk. Mamimubam mumam manimamna minal mumni mamimam manima. Ya, baik ya. Baik, ini Ustazah terkait dengan makrot bibir ya. Jadi sekali lagi makrot bibir itu ada dua ya. Ada yang perut bibir bagian bawah menyentuh dengan ujung gigi seri depan atas, dan ada yang kedua soalnya ada 4 huruf fa, ba, wa, waw, ba sama mim. Ada pertanyaan untuk makrot bibir? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini Pak Ustadz, ini bukan di masalah ini ya. Jadi gimana? Ini kan supaya jelas. Jadi kadang-kadang orang yang baru belajar itu kalau kata guru suruh monyong atau gitu. Nah, di sini mau bertanya, bagaimana cara membaca yang mahir, ya, yang sudah mahir, dan yang belum mahir, perbedaannya. Jadi jangan sampai ketika udah bener tuh bacaannya mahir, ada yang nyalahin, oh guru saya, oh wow ini monyong kan gitu, kok ini nggak monyong padahal sudah mahir. Nah itu kami tentunya ini harus diperjelas, jadi jangan sampai kita bisa menyalahkan orang padahal itu juga betul gitu kan. Nah itu minta tolong penjelasannya supaya kita tidak bisa selalu menyalahkan orang lain ketika orang itu membaca sudah mahir gitu. Ya, betul ya. Jadi ini pun saya mendapatkan maklumat satu Ustazah ya. Jadi memang beda antara orang yang sudah mahir sama orang yang baru belajar gitu ya. Iya. Kalau untuk orang yang baru belajar, memang kita harus lihat disempurnakan tadi misalkan huruf waw, ya dia harus disempurnakan dengan monyongnya ya, gitu. Karena nanti waw ini tuh dia punya sifat namanya khofa. Khofa itu tidak jelas, ada 4 huruf. Waw, kemudian ya, hamzah sama ha. Ya, kalau itu kita bacanya nggak sempurna, ya tadi wawa gitu ya. Wawa maksudnya dalam artian dia bunyinya itu beda. Ya, itu bagi orang yang maksudnya baru belajar gitu ya. Jadi harus disempurnakan dengan monyongnya gitu ya. Kalau misalkan tadi ya, kita lihat. Tapi bagi orang yang mahir bisa jadi tadi gitu ya, dia mengucapkannya itu hanya sekedar saja tapi sudah sempurna bunyinya ya. Itu ya. Jadi memang seperti itu Ustaz. Ketika memang dia sudah mahir, kadang ya ada syekh ya, masyayikh yang dia di Mesir itu dikatakan bahwa ya dia itu minim sekali, cuman sudah sempurna pelafalannya. Iya. Dan itu bisa kita dengar. Beda antara orang yang baru belajar dengan sudah mahir, itu suaranya masih beda. Makanya kita bisa mendeteksi, wah ini baru belajar nih, gitu ya. Wah ini sudah mahir gitu. Ya. Dan kita bisa menikmati itu benar. Ya, kita bisa menikmati bagaimana ketika para syekh gitu ya, itu belajar ataupun mereka membaca Quran. Ya, memang kita lihat nih pakarannya gitu ya. Ketika memang dia sudah pakar gitu ya, ya tadi ya, dia hanya maaf kalau terkait dengan huruf waw gitu ya, hanya minim saja tapi bunyinya sudah sempurna. Tapi kalau untuk maaf orang yang baru belajar ya tadi disempurnakan dengan dimonyongkan saja.
Itu mungkin Ustaz. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Baik, kalau tidak kita lanjut ya ke makhraj yang terakhir Ustaz Ustazah ya. Makhraj yang ke-17 yaitu khoisyum ya atau pangkal hidung. Tadi sudah saya singgung ya, saya sempat singgung di awal bahwa pangkal hidung ini di mana udara akan keluar lewat pangkal hidung, bagian hidung atau rongga hidung atau kita sering sebut guna atau sengau gitu ya. Guna atau sengau itu namanya khoisum atau pangkal hidung. Dan khoisum ini bukan makhraj utama ya, bukan makhraj mukammal, tapi dia makhraj penyempurna atau mukammil sebutnya ya. Karena ya nggak mungkin ketika kita mengucapkan dua huruf ini ya, huruf mim sama huruf nun itu nggak mungkin nggak lewat rongga hidung. Terutama Ustazah ketika dia itu menyentuh makhrajnya, ketika tertutup ya. Tapi ketika sudah terbuka, misalnya huruf mim ya, itu udah bukan lagi ke khoisum lagi, tapi ke makhraj utama mim. Tadi itu mana makhraj utama mim? Ya, kedua bibir. Ya, ketika terbuka tuh balik lagi ke kedua bibir. Tapi ketika kita mingkem atau tutup, itu balik lagi ke atau ke makhraj penyempurnanya ya. Jadi ketika sudah ma itu udah nggak hidung lagi. Ya. Yang salah itu ketika tetap hidung. Itu salah ya. Jadi, ma-nya itu jangan ke hidung, tapi ke kedua bibir. Begitu pula nun ya. Nun juga sama. Makhraj utamanya tadi ujung lidah menyentuh dengan gusi atas gigi seri. Itu makhraj mukammalnya. Tapi makhraj mukamilnya di khoisum ya. Nah ya. Jadi nanya itu balik ke makhraj utama. Sama, jangan sampai semuanya ke hidung. Itu salah ya. Hanya ketika ditutup hidung kebuka balik lagi ke makhraj utamanya. Nah, ini kaitannya dengan guna. Tadi guna itu termasuk apa namanya? Sifat atau makhraj yang penyempurna, dan ketika dia dalam kondisi tasydid itu kadar gunanya sangat kuat ya. Kemudian turun ke bawah ke ikhfa iklab itu dia kadar gunanya lebih rendah lagi. Kemudian ke kondisi ketika dia sukun sampai akhirnya ketika dia itu berharokat ya. Izhar kadar gunanya itu ada ya. Tentu saja izhar itu bukan nggak ada guna ya. Izhar itu kan artinya apa? Jelas ya. Yang jelas apanya? Nunnya kan. Izhar itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan kan ya. Izhar halki terutama gitu ya. Jadi izhar itu bukan nggak ada guna ya, sebatas tadi gitu ya. Itu karena ada nunnya kan gitu ya. Jadi izhar sekali lagi bukan dia tidak ada guna cuman ada gunanya sedikit ya, rendah. Paling rendah itu ketika nun sama mim dia dalam kondisi berharokat, itu juga ada guna, tapi ya sebatas mengucapkan ya. Nah itu gunanya situ, ni, nu ya, atau ma, mi, mu itu ada guna cuma segitu ya. Jadi paling kuat itu gunanya itu ya ketika dalam kondisi bertasydid, terutama mim sama nun kan ya. Ya, anda itu kuat sekali ya. Tapi kalau dalam kondisi ikhfa misalkan ya, ini gunanya nggak sekuat ketika bertasydid. Izhar juga sama ya. Dan akhir ketika dalam kondisi berharokat ya. Itu kaitannya dengan makhraj yang terakhir yaitu khoisum ya. Jadi khoisum ini adalah makhraj penyempurna. Istilahnya apa? Bahasa Arabnya mukammil ya. Karena dua huruf ini ya. Jadi yang punya dua makhraj cuma dua huruf ya. Huruf nun sama mim. Hati-hati jangan semua huruf punya dua makhraj kan. Tadi misalkan ya, huruf hamzah makhraj utamanya di mana? Tenggorokan bagian bawah.
Dia memahaminya ternyata di hidung juga ada ya. A, I, ya, gangga, ya. Lalu A, I, U, ya. Ba juga sama kan, ba, ya, hanya satu. Yang dua ini ya cuma dua. Mim sama Nun. Baik, ini mungkin Ustazah terkait dengan makhraj yang terakhir yaitu pangkal hidung. Maka kalau ada yang ingin ditanyakan, Saya rasa ya, ya, untuk nun dan mim ini ya, Aisun untuk pelafalan dalam berharokat itu di Aisunnya itu gimana Pak Ustaz? Ya, perbedaannya Gitu, ya. apa sama? Jelas atau samar ya? ya. Jadi ketika nun sama mim berharokat ya sebagaimana kita mengucapkan biasa saja tadi. Nah, jadi itu sudah Pak otomatis ada ke faisumnya gitu, ya. Nah, gitu. Ya. Tapi kalau tadi kalau dia bertasdid lebih lama lagi. Umma, ya. Umma. Lebih lama dia, lebih kuat. Tapi kalau dia tidak bertasdid atau berharokat tadi pertanyaannya ya tadi. Nah, ni, nu. Jadi ketika n-nya itu, Pak Pur, n, ya. Kan sebelum kita ucapin nah kan masih ada kan? Nah, 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 itu ketika mulutnya tertutup, ya. Tapi kalau sudah terbuka ya balik lagi ke makhraj utamanya nun ataupun mim, ya. Nah, nya itulah nya, atau nya. Itu yang dimaksud dengan qaisum pada nun ataupun pada mim. Jadi nggak mungkin orang ketika melafalkan huruf nun sama mim nggak mungkin nggak masuk ke hidung, nggak mungkin. Ya pasti kalau itu. Ya. Otomatis Pak. Otomatis betul. Ya. Yang otomatis cuma dua, asal jangan huruf yang lainnya. Iya. Nah, kadang kan maaf ya, ada orang yang harusnya dia nggak punya sifat qaisum ya, ya dari qaisumnya tadi gitu ya. Maaf, di Indonesia kayak misalkan huruf ain ya, di Jawa gitu ya. Nah, gitu Iya. kan. Masuknya ke hidung gitu, maaf ya. Tapi sekali lagi itu karena kebiasaan, ya. Ingat kalau karena kebiasaan itu bisa dirubah. Susah ya, mungkin susah gitu ya, tapi bisa dirubah ya. Tapi kalau itu sudah tetapan sudah nggak bisa gitu kan ya. Lagi itu kebiasaan itu bisa dirubah. Kebiasaan yang buruk bisa dirubah jadi kebiasaan yang baik. Yang salah jadi benar. Itu mungkin kalau ya. Jadi secara otomatis ketika kita mengucapkan nun dan mim itu pasti pangkal hidungnya aktif atau faisumnya aktif. Sama ketika terbuka. Memang tertutup. Baik itu ada lagi Ustazah sekarang mungkin Ustazahnya ada pertanyaan. Cukup. Baik selesai sudah berarti ya pembahasan kita ya terkait dengan makhorijul huruf ya. Jadi sudah tuntas pembahasan kita tentang makhorijul huruf. Jadi total kalau dirincikan ya didetili makhraj itu ada 17. Nanti kalau secara umum secara umum makhraj itu di awal enggak, makhraj bukan hurufnya. Makhrajnya tempat keluarnya huruf kan kalau didetili ada 17. Kalau didetili yang paling banyak itu di lidah ya. Kemudian tadi di bibir ada 2, ya qaisum 1. Nah, kalau umumnya ada berapa? Hah? 5 ya. Yang pertama apa? Al-jauh, betul. Yang kedua rihab, tenggorokan. Kemudian lisan. Kemudian safafail atau bibir. Kemudian qaisum seperti itu. Jadi secara umum ada 5. Didetilinya ada 7. Berarti tinggal ujian ya. Ya, minggu depan dites satu saja ya, harus dites ya. Masa kita sebagai guru pakai murid mau? Ya kita nggak mau kan? Nggak adil. Karena kita juga sebagai guru, juga sebagai murid kan, gitu ya. Jadi
kita juga ya untuk membuktikan paham nggak sih ini sebenarnya kan gitu ya. Dites ya. Tesnya gimana? Ya misalkan gini ya. Misalkan kita awali dari huruf Hamzah gitu ya. Hamzah misalkan Pak Pur Hamzah maksudnya di mana? Tenggorokannya bagian Hamzah. Pangkal tenggorokan. Kemudian nanti latihannya dibaca a, i, u, ba dan seterusnya. Itu aja satu. Kemudian Ustaz Asep. Huruf selanjutnya huruf ba di mana maksudnya? Begitu seterusnya ya. Kalau sudah habis balik lagi. Habis misalkan huruf kaf, kemudian balik lagi ke lam dan seterusnya sampai ya. Jadi masing-masing diingat-ingat, dihafal ya. Dia nanti ketika kita menyampaikan ke murid-murid kita enak, oh ya ternyata punya dasarnya, alasannya begini begitu ya. Ya kita juga punya kapabilitas lah itu. Itu ya, bisa ya. Jadi mohon di rumah dihafalkan. Kalau pertemuan minggu depan ya, jangan ujian berarti ya, kalau ujian misalnya menakutkan gitu ya. Review saja gitu ya, review gitu ya. Masing-masing nanti ditanya. Itu mungkin Ustazah kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, disampaikan, kita sempurnakan memang kita di pagi hari ini dengan doa. Lagi naik Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin asy-syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.